Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab yang biasa dipakai di Madrasah Diniyah, yaitu Al-Fiqhul Wadih, karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kita lanjutkan, sudah di jilid 1 halaman 27 di bawah sendiri. Al-Hayat, mengenai sunnah hayat di dalam sholat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga kalau sampai ditinggalkan dianjurkan untuk sujudus sahwi. Yang kedua sekarang adalah sunnah hayat. Kalau ditinggalkan tidak perlu sujudus sahwi. Katakanlah sunnah yang agak ringan ini. Wa hay'atus sholati, utai hay'ah sholat atau sunnah hay'ah sholat iku khamsata asyara no 15 apane syai'an suci. Al-awwalu utai yang pertama iku raf'ul yadaini, ngangkat kedua tangan. Inda takbiratul ikhrami, narika takbiratul ikhram. Allahu akbar, kedua tangan diangkat. Asani atau ba, nomor 2 iku indar ruku, nalika akan ruku. Allahu akbar, mau ruku, itu juga dua tangan diangkat. Jim atau yang ketiga daripada raf'ul yadain juga. Indar raf'i, nalika tangi minhu sang ruku, nalika mau iktidal, juga tangan diangkat. Allahu akbar. Terus kemudian yang keempat, dal indal qiyami, nalika berdiri, minat tasyahudil awwali, dari tahiyat awal. Jadi dari tahiyat awal berdiri itu ngangkat tangan. Berarti kalau dari rakaat pertama berdiri tidak disunnahkan ngangkat tangan. Dari rakaat ketiga berdiri mau masuk ke rakaat keempat juga tidak disunnahkan untuk mengangkat dua tangan. Jadi pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, itu kedua tangan diangkat. Ketika mau rukuk, Allahu akbar. Ketika iktidal, Allahu akbar, ngangkat tangan semua itu. Dan ketika berdiri dari tahiyat awal, ngangkat tangan. Nah ini yang sering kamu lihat, dari rakaat pertama untuk naik berdiri itu tangannya diangkat, itu salah, gak ono sunah gue. Dari rakaat ketiga berdiri kok ngangkat tangan, konangan ora teliti wonge. Yang disunahkan hanya ketika berdiri dari tahiyat awal. Jadi keempat itu. Kemudian sekarang kesunahan berikutnya, asani dan nomor 2 wad'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan alal yusra, ing atase tangan kiwa. Wabidon hale nyekeli gegem bikafil yumna, kelawan epek-epek sing tangan tengen, ku al yusra ing ugel-ugele tangan sing kiwa. Coba perhatikan ini. Allahu akbar. Gel-gel kan iki ngene iki. Gel-gel ngeten delok. Ini sunai kados niki. Ya. Terus
wa yaj'alu lan dadekake huma ing kedua tangan sapa al musalli wong sing salat tahta sadrihi ana ngisore dodone al musalli. Ngeten iki. Ki dodo nggih, ngeten iki. Ning dhuwure pusat. Ning dhuwure puser. Tapi ngisore dodo. Itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut murid beliau Al-Imam Ahmad ning dodo ning ngeten. Menurut Imam Abu Hanifah ngeten iki. Ning ngisore puser. Menurut Imam Malik lepas tangan. Lan kamu ora usah melu-melu wong sing posisi tangannya dimiringke ngene. Kuwi gak ana imame. Jadi ngene iki to. Allahu Akbar. Diringke ngono kuwi gak ana imame. Mbok ana Imam Samudra. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i ngeten iki. Ngisore dodo ndhuwure puser. Imam Ahmad ngeten iki. Ning dodone. Imam Abu Hanifah ning ngisore puser. Imam Malik lepas tangan. Posisi sikap sempurna. Seperti siap sikap apa dalam PBB baris baris itu sikap sempurna gitu. Allahu Akbar. Imam Malik. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hampir seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat itu tidak menjelaskan posisi tangan diletakkan di mana. Ada satu riwayat saja yang meletakkan di dada gini. Lah Imam Malik melihat mayoritas hadis-hadis itu gak nyeritakno tentang posisi tangan harus di mana. Berarti menurut Imam Malik bebas tangan itu. Nak bebas. Beliau melihat melepas tangan itu lebih khusyuk, lebih serius. Seperti seorang yang posisi apa? Siap, gerak. Itu posisi dia. Lebih serius melepas tangan. Karena hadisnya hanya satu itu. Dan nak dipikir-pikir ta, yo ana apike, werna papatmu. Saiki nama maneh ana wong salat subuh. Biasanya wong subuh kan ngonoke lagi kenceng ya. Nggih mboten. Nah, terus nganggo sarung tok ora nggo sempak, bayangno imame. Ngonoke ketok ngono ngene. Makmume sing mburi sing wedok maling-cang ngene. Imamnya kok ngono ya. Payah to. Lah nak tangane ning ngisor puser kan nutupi. Oke? Iya dah. Jadi ora patek ketok ngono. Padha wae. Saiki nek wong wedok ngonoke gedhi. Gununge gedhi. Gunung Kembare. Ya. Nah terus ditutupi ngene kan, ngene kan ya ta. Iki mazhab Hambali. Apa wong wedok sing ngonoke gedhi nganggo mazhab Hambali menawa lho ya. Saya kan ra ketok jurang ngene lho ngono. Jadi nek ana wong lewat ora ndeloki ngonoke, ketutupan tangan ngono. Mazhab Hambali. Nah, posisi biasa mazhab Syafi'i biasa. Antara apa jenenge ada Imam Syafi'i itu antara kenyamanan, nyaman, salat tadi nyaman. Mak ini kan kepaksa koyo memaksakan diri. Nyaman tapi tetap khusyuk. Ya, nyaman dan khusyuk kan enak. Nah, Imam Hanafi tak pikir mau nak subuh-subuh ngimami bisa canom, bisa maju tak gentar.
Bayangno nek makmume wedok-wedok gitu. Terus makmume rada sing sebelah-sebelah kene nginceng ngene. Kan payah ya. Mengurangi kekhusyuan, ya. Kira-kira ngono kira-kira. Jadi hasil boleh memilih di antara itu. Wong itu hanya sunnah hayah. Lepas tangan semua seperti Imam Malik juga boleh. Terus asali sute nomor 3 iku doaul iftitah. Maca donga iftitah ba'da takbiratul ihrami sause takbiratul ihram. Binahwihi kelawan sepadane binahwi ngono wae ini dicoret. Ini dicoret binahwi itu gale kalau sampai nak maca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salah. Nah wis nganggo hi ora diteruske sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aja nganggo hi. Nak hi kan domir kata ganti wis balik ning sayyidina Muhammad. Bisa mbok tambahi sayyidina Muhammad kan double. Nah, kayak iki binahwi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Wajjahtu ya. Aku menghadapkan wajhi ing wajahku lillazi kanggo zat fatara yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sapa allazi menciptakan langsung sempurna. As-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Betapa hebatnya Sang Maha Pencipta. Wong lagi pelangi wae wis do ngumuni bagaimana penciptaan langit dan bumi. Pelangi ngantek dinyanyikke to. Pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Penciptamu agung. Dialah Allah. Allahu Akbar. Nah, kok bisa takon siapa penciptamu? Penciptanya Gusti Allah. Dirubah. Jadi menciptakan langit bumi sakmene langsung sempurna hebatnya gedene semene. Baru ciptaannya aja sehebat ini. Lah bagaimana dengan penciptaannya? Jadi aku hadapkan wajahku ini pada Sang Pencipta langit dan bumi. Hanifan hale condong kepada kebenaran. Musliman tur hale tunduk. Wa ma ana lan ora ana utawi ingsun iku minal musyrikin termasuk orang yang menyekutukan. Aku benar-benar tauhid kepadamu ya Allah. Hanya Kau Tuhanku satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi dalam doa iftitah itu mengandung unsur apa itu? Pengakuan ya. Inna sholati setuhune sholatku wa nusuki lan ibadah nusukku termasuk ibadah korbanku wa mahyaya lan hidupku wa mamati lan matiku. Nah, ini Masya Allah ini donga iki iftitahi kira dirasake tenan ning jero ati. Wah wis dadi wong sing super istimewa imannya. Sesungguhnya hidupku matiku iku lillah milik Allah. Subhanallah. Apa meneh terima pacarku. Kira. Jadi gagal ora sida ya ora apa-apa kecil. Wong kuwi dudu milikku. Kita semua milik Allah. Ya wis ben sak kersane Gusti Allah to. Boleh neh liyane to. Wong iki ada Kang Ali di Ali ora ketok iki ya yo. Kang Ali, Kang Hakim di ya yo. Bugar ana. Semua milik Allah Rabbil Alamin, kang mangerani alam semesta ini.
La syarika hale ora ana sekutu, ora ana yang menyamai, menyekutui. Iku maujud lahu kanggo Allah. Ya, aku tidak menyekutukan siapapun, tidak. Ya. Wa bidzalika lan kelan mukonolah mau lillahi rabbil alamin mu. Umirtu aku diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Wa ana hale utai ingsun iku minal muslimin, termasuk wong-wong sing padha tunduk maring Gusti Allah. Ar-Rabi'u utai kaping 4. Lah, sebetul ini catatan lagi. Seperti halnya tadi meletakkan tangan tadi, boleh sampai 4 macam itu boleh. Termasuk doa iftitah yang datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, riwayatnya banyak. Ya. Karena riwayatnya banyak, ada kadang baca ini sebelum baca Fatihah, kadang baca yang lain. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, misalnya gitu. Terus kemudian inni wajjahtu, boleh wajjahtu tak ya kengeng orang nganggo ini. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Mama ini boleh ndak? Boleh. Ada riwayatnya yang ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya ada 2, ada langsung wajah tu, ada pakai ini wajah tu. Tidak benar kalau orang mengatakan pakai ini itu nambah-nambahi. Asli ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula kadang-kadang wong zaman saiki iki, wong hurung nyelidiki tuntas sudah berani mengatakan kayak yang pakai ini itu jelas salah. Lah wong dekne urung nriti kok iso-isone ngomong kaya ngono. Ngono tau ya ora minta maaf barang. Padahal sudah ada yang menunjukkan bahwa itu salah. Yang benar adalah ini ada riwayatnya. Tidak karangan orang. Pakai ada ini wajah tu. Ora wajah tu tak. Setelah ketahuan ngono udah minta maaf ngono lho. Minta maaf kemarin saya ngomongnya keliru ngono. Itu risiko seorang pendai, pengajar keliru padahal wis kadung diumumke ning ngene ndi media sosial kaya ngeten iki. Keliru ya katakan, aku keliru gitu. Nek lageng kaya ngono ya sok aja di style sing kuwi, ngoten. Nyetel sing liyane. Wis nyetel atlas lem bae lah. Ngentek-ngentekno data gitu. Timbangan nyetel wong ngono kuwi wong keliru wis didudukno kelirune saya ra gelem. Ora gelem minta maaf atau memperbaiki, saya terus nekat wae. Sok-sokan ngoten ya. Oh, kitab itu jumlahnya pirang-pirang. Kitab-kitab hadis ribuan jumlahnya. Hadisnya kayak gitu, malah kalau zaman Imam Ahmad ngapalno ngate 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis. Kemudian hadis yang tertulis itu hanya sekitar 125 ribuan hadis. Dan 125 ribu yang tertulis saja, yang dihafalkan 1 juta lebih, yang tertulis 1.100.000. Apa 1.100.000 hadis kamu sudah baca? Hei orang yang mengatakan pakai ini wajah itu salah. Nah kamu belum baca yang kayak gitu, kita peran duwe mbok cerita itu, ngoten nggih. Iku perlu kuwi dilekno, ngoten nggih. Terus kesane itu koyo sing mulang kiai-kiai NU sing mulang nganggo ini wajah itu ora berpedoman hadis gitu. Hanya dia tok yang pedoman hadis. Wis didudono saiki riwayat ono. Ternyata tetap tidak minta maaf. Walau setelah itu aku kurang menghargai dia lagi. Terkenal. Dari ini LC, tapi kok ngomong. Nggih. Wong didudukno kelirune saya ora gelem memperbaiki. Waduh wong paham itu kuwi tetep keliru lho. Padahal ini wajah itu bener. Wajah itu juga boleh. Pun nggih kita lanjut. Ar-Rabi'u ta kaping 4. Iku al-isti'adzatu maca
isti'adzah. Isti'adzah itu wal afdalu tasan utama iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum maca Fatihah, ba'dan itu aib kita arep maca Fatihah. A'udzu billahi tapi alon-alon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus lagi bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu amin nomor 5, maca amin ba'dal Fatihah. Kesunahan maca amin tidak hanya pada makmum. Biasanya imamnya malah orang melu maca amin. Meng makmum tok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya amin, imamnya ora maca, salah. Dua-duanya baca. Bahkan ada suatu riwayat hadis, nak iso bareng bacaane imam amin mo karo bacaane makmum amin kok bareng. Niku dibarengi malaikat. Wah, nak dibarengi malaikat ditambah top nggih. Mulane makmum beri kesempatan imam untuk membaca amin. Ojo kesusunan. Walau bolin. Imam kan kadang dalam bekan dulu, ya. Terus imam maca amin, kamu barengi amin. Jadi jeda sedikit untuk imamnya bersiap-siap membaca amin. Ojo kamu kesusu. Walau bolin amin. Kaya ngoten keliru, ya. Tapi dibarengi amine imam maca amin terus dibarengi makmum. Lah kuwi tentu ana jedah sedikit, jedah waktu. Wa qira'atu suratin lan maca surah ba'dal Fatihah. Lil imami kanggo imam wal munfaridi wong salat ijen. Illa fi rakaati salisati war rabi'ati kecuali yang dalam rakaat ketiga dan rakaat keempat. Lah iku maca surah niku wau. Nak imame maca surah, kamu dengarkan saja. Makmum hanya kewajibannya nak cara mazhab Syafi'i adalah membaca Al-Fatihah tok. Omane ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus makmumnya kayak gini maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kan. Imamnya terus maca surat. Terus bismillahirrahmanirrahim. Terus maca surat. Makmumnya Fatihah dirampungke. Ya, alon-alon tapi dirampungke maca alon-alon wae. Sementing sampe dhewe krungu, aja ganggu sebelah-sebelah, apalagi ganggu imam. Fatihahmu kebanteran misalnya. Asabi'u takabing pitu al-jahru maca banter fil qiraati ing dalam bacaan Qur'ane fi sholati subhi dalam salat subuh wa fil jum'ati lan dalam salat Jum'ah. Salat Jum'ah bacaane banter, zuhur asar ora alon. Wa fil aidaini dalam dua riyaya. Nggih, riyaya Idul Fitri, Idul Adha. Fatihah surate banter. Wa fi raka'atainil ulayaini lan dua rakaat yang pertama minal maghribi saing maghrib wal isya ilan salat isya wa fi tarawih lan dalam salat tarawih wa witri Ramadan lan witri Ramadan. Nak witir di luar Ramadan qiraae sirriyah wal israru lan maca alon-alon fima dalam solat-solat ada bedanya apa ma zalika imkana al-mazkur sing disebut tadi. Aslaminu takaping 8 iku at-takbiru maca takbir ai qiraatu Allahu akbar lil intiqali kanggo pindah-pindah min ruknin saing satu rukun ila akhara maring rukun sing liyane. Lah sing takbir sing wajib itu yang mana? Yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Yeah.
Kalau selain takbiratul ihram, takbiratul intiqalat namanya. Takbir karena pindah-pindah dari mengerjakan sesuatu ke mengerjakan sesuatu yang lain, itu takbir. Atas utaka kaping 9, kaping 9 iku qaulu sami Allahu liman hamida. Sami'a iku ditafsiri ay taqabbala. Muga-muga nampa sapa Allah. Liman kanggo wong-wong hamida kang gelem muji sapa manhu ing Allah. Diterima amalnya orang-orang yang mau memuji Allah. Lagu maca sami Allah liman hamida inda rafi nalikane tangi minar ruku isa ing ruku. Summa yaqulu nuli ngendikan ngucap sapa musalli asna al-i'tidali ing dalam tengah-tengah i'tidal. Rabbana walakal hamdu kena lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Boleh. Riwayat ada 2. Lengkapnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Rabbana ayya Rabbana, wahai Tuhan kami. Di dalam bahasa Arab itu biasa huruf untuk panggilan. Kata panggilan yaitu ya, itu sering dibuang. Rabbana asalnya ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Laka iku kanggo panjenengan alhamdu, semua pujian ini adalah bagimu. Mil'us samawati kang memenuhi pujian itu, memenuhi semua langit. Wa mil'ul ardi lan semua bumi. Wa mil'u malan memenuhi semua tempat. Syi'ta karep sapa panjenengan min syai'in sang sesuatu ba'du edom sause as-samawat wal ard. Karena apa? Di luar langit dan bumi ini kita tidak tahu. Hanya kita ada saja itu misalnya bahwa arsy-nya Allah, kursinya Allah itu lamun didelai semua langit dan bumi ini cukup. Berarti ada ruangan-ruangan lain di luar langit dan bumi. Itu semua wahai Allah, kau berhak mendapat pujian yang memenuhi semua lingkup yang ada di langit, di bumi maupun yang di luar langit dan bumi. Jadi pujiannya itu keseluruhan. Kau berhak mendapat pujian di seluruhnya itu. Al-ashiru kaping 10 iku at-tasbihu maca tasbih. Ai qiraatu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini termasuk bacaan apa? Sunnah hay'a. Umpama sampean ora sempat maca misalnya, itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan kadang-kadang anu tak apa jenenge cangkeme kebak karo apa idu. Nak cangkeme sampean kebak idu, mulane nggawa sapu tangan tisu. Mbok idokke ning tisu wong idu kan suci. Mbok sair apa-apa bar dibuang kan iso. Ya toh. Tisune utawa kalau sapu tangannya kok dicuci kan iso. Tapi kalau sampean sholat di tanah lapang misalnya, terus sampean pakai sajadah misalnya, terus itu di luar sajadah itu kan iso, nak sebelah ora ana koncone. Lah idune ning sebelah kiri, ke arah kiri. Niku nggih, nak idu. Lah kadang-kadang ngoten niku wau terus sampean arep maca subhanarabbil azim wa bihamdi ora sempat misalnya atau dina itu nikel misalnya urung sempat didokno. Maka yo ora apa-apa wong iku sunnah hay'a dan tidak perlu diganti dengan sujudus sahwi. Yang diganti dengan sujudus sahwi adalah sunnah-sunnah yang ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi
salasan kelawan ping 3 sunahe. Bir ruku ain dalam ruku. Umpama diwaca sepisan pripun wis entuk kesunahan. Tapi kesunahan kurang sempurna. Yang sempurna sekali itu kalau dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tetapi kalau sampean salat grahono tasbih diakehi, nak perlu ping 9. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi pas rukuk iku. Nak salat grahono kan rukuke suwi ngira. Nah nika maca tasbih iki subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ora mung ping 3, ping 9. Tur macane kalem, atine madhep tenan. Apa to maknane? Ya Allah, ay usabbihuka, aku mensucikanmu dengan mensucikan Tuhanku yang agung tadi. Wa bihamdi dan kelawan memuji. Mensucikan dari apa? Dari semua hal yang tidak layak bagimu ya Allah. Kau bukan makhluk. Kau adalah Khalik. Semua yang layak buat Khalik ada padamu, yang tidak layak buat Khalik, yang hanya layak buat makhluk, tidak akan aku sifatkan kepadamu. Kau memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Dan pujian kepadamu ya Allah. Lah kenapa kok pujian bolak-balik diulang-ulang? Ya karena keberadaan kita di dunia ini aja patut kita puji. Nah Allah ora ngersake kita ora wujud kok. Lanjur piye ayo ora wujud. Kewujudan kita depend on atau depend upon the willingness of Allah. Kehendak Allah sangat bergantung pada, atau memang bergantung kepada kehendak Allah. Tanpa kehendaknya ya enggak wujud kita. Belum lagi setelah wujud kita diberi kelengkapan seperti ini. Subhana rabbiyal azim, baca subhana rabbiyal azim ya untuk rukuk. Sekarang untuk sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selatan kelawan ping 3 uga. Wis sujud dalam sujud. Lah itu bacaan dalam sujud ada riwayat-riwayat lain yang agak panjang ono. Tapi ini yang umum, riwayat yang paling banyak ini yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Al-hadi asyara utai kaping 11 iku wab'ul yadaini, meletakkan kedua tangan alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalam lungguh. Yansyuru hale beber sapa wong orang gegem. Asabi al yusra ing jari-jari sing kiwa. Sing tangan kiwane dibeber artinya orang gegem. Wa yakbidu lan gegem sapa al musalli orang yang salat. Asabi al yumna ing jari-jari kanan gegem. Illas sababata, kecuali jari telunjuk. Wa yushiru mongko awe isyarah sapa wong biya kan sababa inda qauli nalika ucapane wong atau musolli illallah. Coba perhatikan. Ya ngeten. Iki tangan sing teng kiwa pupu. Iki tangan sing tengen ngeten iki. Ya posisi seperti 53. Ini angka 5, ini 3 gitu. 53. Terus ini ketika baca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, wis ketika tangan sudah begini, mata kita melihat ke ujung jari. Nalika urung kaya ngono salat itu menghadapnya fokus di tempat sujud. Awas ya, sama nak salat madhepe mripat dua-duanya ke tempat sujud. Tapi ketika sudah tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, maka
dan sudah jari telunjuknya sudah dikatakan diberdirikan, jadi asyhadu alla ilaha illallah niku ujung jari ini yang dilihat, dan getarkan kalbu kita untuk mentauhidkan Allah. Nah, pun kados niku baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir ngeten. Asale ngeten terus illallah, terus dipandang ujung jarinya. Asale pandangan kita fokus ke tempat sujud. Begitu sudah illallah, pandangan kita terus menuju ke jari itu tadi sampai tahiyat akhir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sak terusé ngantek baru berhenti nah ketika uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wes. Al-Imam Malik berbeda dengan jumhur mayoritas. Kalau jumhur illallah ngeten nggih. Imam Malik sejak at-tahiyat wis ngene iki. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tangannya digerak-gerakkan. Itu permasalahannya hadisnya podo. Dasar yang dipakai. Hanya saja memaknainya berbeda. Seperti gini, harroka. Menggerakkan dalam bahasa Arab itu harroka. Rasulullah menggerakkan jari-jarinya pakai harroka. Menggerak-gerakkan juga harroka. Nah tinggal kita mau memaknai harroka menggerakkan berarti hanya sekali ini, atau harroka menggerak-gerakkan. Nah, Imam Malik cenderung untuk memaknai menggerak-gerakkan. Jadi tangannya digerak-gerakkan ini. Kata beliau itu ada hikmahnya, tangan digerak-gerakkan. Tetap tauhid dan mengusir gangguan. Dengan tangan digerakkan itu mengusir gangguan setan yang kadang mempengaruhi kita untuk melakukan syirik, menyekutukan Tuhan. Biar gangguan itu hilang, lari setannya. Imam Syafi'i harroka itu hanya sekali gerak. Nah, dimungkinkan secara arti untuk sekali gerak, bergerak-gerak. Bahasa Arabnya podo harroka. Nah, itu ngoten itu biasa, makanya ana penafsiran berbeda ngoten. Ora kok yang menggerak-gerakkan ini yang sesuai sunnah. Kalau yang menggerakkan sekali tidak sesuai sunnah. Oh alah. Mulane ngaji to, kula ngaji yo. Ngono kuwi, ngono dikandani ora percaya yang bergudul. Repot memang, dia harus ngaji. Jadi dia bisa paham, oh gitu. Jadi orang bingung. Jadi yang menggerakkan gini, yang mengandalkan hadis itu, yang menggerakkan sekali, yang menggunakan hadis itu, sama. Hanya memaknai harokanya itu. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang orang itu kan hatinya orang bisa konsentrasi lah, dengan gerak-gerakan itu bisa konsentrasi sambil mengusir setan. Terus di mau berapa ini tadi? Al-Ibtirah sekarang ya. Asani asyarote kaping rolas iku al-iftirasyu, lungguh iftiras. Kadang wong bingung iftiras ku apa, gampang kok. Iftarasa yaftarisu iftirasan. Iftiras itu jeren, bahasa Inggrisnya jeren. Jeren itu ya masdar kuwi. Verbnya, kata kerjanya adalah iftarasa. Iftarasa itu gawe lemek, berarti lungguhmu gawe lemek sikil kiwa mbok apa?
nggo lemek bokongmu. Bokongmu nglunggui sikil kiwamu, mula dinamakan iftiras, gawe lemek sikil. Fi jami'il jalasat ing dalam semua lungguh. Lungguh antara dua sujud, lungguh ketika tahiyat awal. Wa huwa utai iftirash iku ayyajlisa. Yen tong nglunggui sapa syakhsu seseorang ala ka'bil yusra ing atase poloke sing kiwa, ya berarti dimiringke ngono sikile terus dilunggui sing kiwa. Jailan hale dadekake zuhraha ing gegere Ka'ab lil ardi maring bumi. Jadi dlamakane sing dilunggui. Wa yansibalan ngangkat ngono sapa al musolli qadamahu ing dlamakane al musolli al yumna la dlamakan sing tengen di apa? Didekno dengan ujung-ujung jari di bumi. Wa yadha'a lan nyelehake ngono sapa wong atrafa asabiha ing ujung-ujung jarinya sing sikil tengen al yumna alal ardi di atas bumi. Itu semua duduk kecuali tahiyat akhir. Lah tahiyat akhir duduknya model gimana? Ini duduknya dinamakan at-tawarruku. Asali sa'asyarata kaping 13 iku at-tawarruku lungguh tawarruk. Tawarruk itu sangka tawarroka. Gunakno tawarroka ini lungguh gunakno bokong. Bokongmu langsung nempel ning bumi. Ora di apa jenenge? Ora dibantali karo sikilmu ki iwa. Ku tawarruk ngoten. Fil jalsatil akhirati ing dalem lungguh sing akhir. Wa huwa utai tawarruk ya misul iftirash. Meh padha karo iftirash tapi illa annal musalliya. Kecuali saat meneh wong sing salat iku yukhriju. Ngetokake sapa al musalli yasarahu. Ha mau sikile sing kiwa dislubukke ning sikil sing tengen. Min jihati yamini sing arah tengene al musalli. Wa yulsiku lagi nempelake sapa al musalli warikahu ing bokonge. Tempelke bil ardi ing bumi. Mau disebut tawarruk dadekno bokonge kanggo lungguhe mau. Ar-Rabi'ah syarau kaping 14 iku atas 5 saniyah maca salam sing kedua. Salam sing kedua kuwi hay'a. Nggih. Niki angel niki atas-atas nggih. Wong sing niat arep salam pertama tok krana anake rewel utawa kebelet nguyah ngono. Cukup assalamualaikum rahmatullah terus langsung mlayu ning ngene pola. Ketika salam pertama itu diniati keluar dari sholat. Tapi ketika sampean, jadi salam pertama wis bar ya. Bar kuwi terus ngentut ora apa-apa, wis sah salate. Tapi nak sampean niate arep baca salam sampai 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Terus maca assalam urung ngantek ngentut batal salate sampean. Karena sampean masih di tengah sholat. Karena sampean berkehendak untuk baca salam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisah asyara kaping 15 iku al-khusyu'u, khusyuk fi sholati dalam sholat. Lah khusyuk ini ya sebenarnya bukan sekedar hay'ah ya. Lah kanggone wong sing muqarrabin cedhak iku ya itu jiwa dari sholat. Nyawane sholat itu khusyuk kuwi. Bisa lain dalam salat. Wa huwa ta'al khusyuk iku ayyuhdira. Yen tong nekaake sapa asyakhsu seseorang fi qalbi dalam atine asyakhsu makna ing maknane barang. Yaqra'u maca sapa asyakhsu ing ma bilisanihi lan lesane asyakhsu. Jadi hadirkan artinya.
Wa qala ngendikan sapa Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha. Sungguh memperoleh kesuksesan, kebuktian. Sapa al mu'minun, orang-orang beriman. Alladzina yang akeh, mau mukmin yang mendapat kebahagiaan itu siapa? Sukses itu yaitu orang banyak. Hum utai alladzin fi salatihim, dalam salati alladzin iku khasyi'un, padha khusyuk. Kalau Al-Imam siapa itu? Al-Ghazali dalam Ihya kalau tidak keliru ada 5 langkah agar sholatnya seseorang mencapai khusyuk. Antara lain ini yang pertama, hudurul qalbi. Ini yang disampaikan ini hanya hudurul qalbi. Hadir hatinya bahwa aku dalam sholat, aku sedang dalam pesawanan agung. Tapi masih ditambah dengan 4 langkah berikutnya yang intinya itu membayangkan keagungan Allah. Yang kita hadapi itu adalah Allah yang zat yang maha agung, azamatullah dan seterusnya. Ada 5 langkah yang ada di Al-Ghazali itu. Langkah antara lain juga nanti akan ada langkah apa itu, harus dipenuhi hati ini dengan rasa takut kepada Allah, bahwa Allah itu punya kekuasaan untuk menghukum seseorang baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kita takut kalau Allah sampai marah dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang kerentek ngati wae ngerti. Wis ra iso kita membela diri yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bisa. Nanti juga hati kita harus dipenuhi dengan roja, antara lain penuh harapan di tengah-tengah ketakutan, tapi juga penuh harapan bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jadi jangan hanya roja tok, tapi juga jangan khauf tok. Ya khauf, rasa takut, tapi juga sekaligus ada harapan besar. Sebesar apapun segunung Murya dosaku, tapi bagimu itu kecil ya Allah, jika Engkau menghendaki untuk menghapusnya, misalnya begitu, memaafkannya. Itu rojak namanya. Itu digabung kudune. Sekian tadi itu tata cara untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sholah ai hadzi tegese utai iki ku sunah-sunah salat. Qabla dukhuli sadurunge masuk fiha dalam salat. Sebelum salat kita ada hal-hal yang disunahkan. Wa hunaka lan iku ing kono-kono panggonan sunanun utawi ana pira-pira sunah ukhra kang lain. Li salati kang salat walakinnaha tetapi ne sunanun ukhra mau iku takunu ana apa sunanun ukhra. Ana iku qabla dukhuli sadurunge masuk fiha dalam salat. Wa hiya utai sunanun ukhra iku syai'ani, ada 2 hal. Al awwalu utai yang pertama iku al azanu azan, wa al fadhu utai lafal azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nak mbok lanjutke, mbok wasalke rullah. Nak mbok mandeke Allahu akbar, Allahu akbar. Awas nak azan nggih difasihke, takokno karo kancane sing durung fasih bacane. Dibaleni ping dadi 4 kali ya berarti Allahu akbar, Allahu akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Awas ya, Allah atau anla atau Allah kan sampun apa? Idgham, diidghamkan. Lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah, Muhammadan, karena
dibaca nasab ada anna. Asyhadu anna Muhammadur Rasul. Salah. Anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang Muhammadnya malah diwaca rafa. Anna Muhammadur Rasulullah. Keliru loro malah. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Dua kali. Ayolah kita menghadap pada sholat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ayolah kita menghadap menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walhamdulillahi rabbil alamin.